Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas nikmat karunia-Nya kami di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai pada kita semua hingga kita mendapatkan pertolongan di hari akhir nanti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Alim, saya selaku moderator di sini. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Dinda dan Puji Rahayu. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu tentang pengertian tarekat dan sejarahnya. Yang dimana pertama-tama akan disampaikan oleh Puji Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dengan NIM 21142013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tarekat dan juga macam-macam tarekat. Yang pertama yaitu pengertian tarekat. Secara etimologi, kata tarekat berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu jalan, metode, atau mazhab atau aliran. Muncullah dua cabang dari pengertian tersebut. Yang pertama, metode atau cara religius, baik akhlak maupun jiwa, bagi mereka yang ingin menempuh jalan kesufian. Yang kedua, suatu organisasi atau gerakan kompleks yang memberikan pelatihan-pelatihan rohani dan jasmani kepada para penganutnya. Pada definisi pertama, istilah tarekat masih bersifat teoritis, yang artinya tarekat itu digunakan sebagai pedoman untuk memperdalam syariat menuju hakikat melalui tingkat-tingkat pendidikan tertentu, biasanya disebut maqamat atau ahwal. Sedangkan pada definisi kedua, tarekat merupakan suatu kelompok atau institusi yang didirikan menurut aturan dan perjanjian tertentu, yang mana kelompok-kelompok ini hanya fokus kepada praktek ibadah dan zikir secara kolektif atau bersama-sama yang diikat oleh aturan-aturan tertentu pula. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi dari tarekat itu sendiri adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang implementasinya lewat zikir dan ibadah yang banyak. Dengan demikian, untuk mencapai ma'rifat perlu adanya tarekat. Yang tarekat tersebut harus berbasis pada syariat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, syariat adalah perkataanku, tarekat adalah perbuatanku, hakikat adalah keadaan batinku, dan ma'rifat adalah pangkal harta modalku. Tarekat ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada yang membimbing, seperti guru ataupun syekh, yang biasanya disebut dengan mursyid. Syekh inilah yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan serta pengawasan kepada murid-muridnya dalam kehidupan lahiriah dan rohaniah. Berikut ini adalah macam-macam tarekat. Yang pertama, tarekat Qadariyah. Tarekat ini didirikan dan dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani di negeri Baghdad. Beliau dilahirkan pada tahun 470 Hijriah atau 1255 Masehi dan wafat pada tahun 561 Hijriah atau 1164 Masehi. Jadi jumlah umur beliau kurang lebih 90 tahun. Dan penganutnya dari tarekat ini sangatlah banyak dan pengaruhnya juga sangat besar sampai ke tanah Maroko dan Hindustan. Wirid-wirid tarekat
Qadariyah sebenarnya sudah termuat di dalam kitab Fayudatur Rabbaniyah yang dikarang oleh Abdullah bin Muhammad al-Jami. Beliau adalah seorang alim sekaligus sufi yang umurnya mencapai 183 tahun. Dan juga di dalam kitab Futuhat al-Makkiyah yang dikarang oleh Ibnu Arabi sudah diceritakan secara lengkap mengenai kekeramatan dan keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam bertasawuf. Dan yang kedua ada tarekat Syaziliyah. Tarekat ini dikaitkan kepada Syekh Abdul Hasan bin Abdullah bin Abdul Jabar Asy-Syazili yang menurut sejarah beliau adalah keturunan persis dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir kira-kira pada tahun 573 Hijriah dan wafat pada tahun 655 Hijriah. Tarekat ini adalah tarekat yang paling mudah dalam urusan ilmu amal, ilmu dan makom dan sebagainya. Jadi tarekat ini tidak begitu berbeda dengan tarekat Naqsyabandiyah. Di dalam kitab-kitab tarekat Syaziliyah, syekh atau guru yang tidak diberatkan syarat-syaratnya tanpa kecuali mereka harus meninggalkan semua perbuatan maksiat, memelihara segala bentuk ibadah yang diwajibkan, melakukan ibadah sunnah semampunya, dan juga berzikir sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin al-Uwaishi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di desa Arifan. Nama Naqsyabandiyah ini diambil dari kata Naqsyiban yang berarti lukisan, dan menurut Muhammad dalam kitabnya yang bernama Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa silsilah tarekat Naqsyabandi ini berhubungan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan dalam tarekat ini ada 6 hal yang wajib dikerjakan oleh para pengikutnya. Yang pertama yaitu zikir, meninggalkan hawa nafsu, zuhud, menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, berperilaku baik terhadap segala makhluk Tuhan, dan mengerjakan amal kebijakan. Selanjutnya ada tarekat Rifaiyah. Tarekat ini dikaitkan kepada Syekh Ahmad bin Abi Hasan Ar-Rifai yang wafat pada tahun 570 Hijriah atau 1175 Masehi. Pengaruh tarekat ini sangat besar dan pengikutnya juga tidak sedikit. Sampai sekarang kebanyakan pengikutnya ada di daerah Mesir, dan suatu ikatan yang ganjil dalam tarekat ini adalah melatih murid-muridnya tahan api, tahan dilukai dan debus. Apabila mereka tidak merasakan rasa sakit lagi ketika dilukai, berjalan di atas api atau kaca, maka tandanya sebagai murid itu sudah terbukti atau betul. Karena hal ini disebabkan oleh sangat khusyuknya mereka dalam berzikir kepada Allah, sehingga mereka tidak merasakan apa-apa ketika dilukai. Yang kelima ada tarekat Suhrawardiyah. Tarekat ini dikaitkan kepada Syekh Abi Hafiz Umar As-Suhrawardi, pengarang kitab Awariful Ma'arif. Beliau wafat pada tahun 638 Hijriah atau 1240 Masehi. Dan yang terakhir ada tarekat Maulawiyah. Tarekat ini timbul di Persia dan dinisbatkan kepada Maulana Jalaluddin Rumi. Menurut orang Persia, muridnya diberi nama Darwisi
Tarekat ini sangat mengutamakan lagu dan tari di dalam mengerjakan suluk dan wiridnya, membaca dan menyanyikan nyanyian tasawuf yang dalam, terutama isi dari kitab Masnawi yang merupakan karangan Jalaluddin Rumi sendiri. Pengikut tarekat ini terkenal karena pendidikannya yang tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Puji Rahayu, yaitu selanjutnya tentang peran tarekat dalam mengembangkan dakwah Islam. Yang pertama, peran pendidikan dan dakwah Islam dalam hal pendidikan, contohnya yaitu pondok pesantren. Karena pesantren ini mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan modern, seperti munculnya sistem sekolah atau madrasah dengan kurikulum yang kompleks. Pada prinsipnya, dakwah Islam tarekat sufistik berpola akulturatif dan evolutif, pencampuran dua budaya atau lebih yang sifatnya berkembang secara terus-menerus, bukannya eksklusif khusus revolutif, berubah dengan sangat cepat, dan eskapis, melepaskan diri, sehingga yang menjadi medium dakwanya adalah budaya itu sendiri. Lantaran pola demikian, para guru tarekat sufi dituntut untuk membuat simbol-simbol budaya dalam rangka memenangkan pertandingan dengan kelompok tradisi secara kreatif, produktif, dan adaptif. Demikian juga dituntut mampu memodifikasi dan mentransformasikan budaya lokal ke dalam sebuah bentuk budaya yang dijiwai dan dibungkus dengan nilai-nilai budaya Islam. Selanjutnya yaitu peran sosial dan ekonomi. Ini yang kedua. Di sini tarekat berfungsi sebagai wahana sosialisasi ide-ide dan wahana interaksi masyarakat dalam rangka menjalin hidup bersama dalam sebuah sistem kekeluargaan dan persaudaraan spiritual, sehingga anggota tarekat merasakan penghiburan sosial ketika berada dalam komunitas spiritual tersebut. Dalam tarekat, para anggota dapat bertukar pikiran dan saling membantu memecahkan suatu problem dengan bersama-sama. Sehingga dengan peran ini muncul misalnya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Muncul juga lembaga bantuan sosial lainnya yang bertujuan untuk memecahkan problem sosial, problem ekonomi, problem moral, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran politik dan militer. Sebagai entitas sosial, tarekat tidak dapat menghindarkan diri dari problem politik. Hal itu karena penguatan kelembagaan tarekat berpotensi menjadi wadah penampung aspirasi para murid dan masyarakat sekitar yang secara massal ingin melawan ketidakadilan dari para penguasa dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Sementara itu, tarekat sendiri adalah mengajarkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir batin. Dengan demikian, tarekat tidak dapat menutup mata untuk tidak merespon fenomena tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa sepanjang abad ke-18 sampai 20 Masehi, tarekat sebagai institusi sosio-religius menunjukkan fungsi politik dan militernya, yaitu menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi wahana gerakan perlawanan atas ketidakadilan dan penindasan. Contohnya seperti tarekat Qadariyah di Nigeria Utara yang dipimpin oleh Syekh Usman Fodio, wafat pada tahun 1817 Masehi, yang berhasil melawan dan menggulingkan rezim Habbe, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Octopia yang akan melanjutkan pembahasan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Octavia, NIM 211420101. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tarekat. Pada awal periode Sufi, yakni pada abad ketiga sampai 4 Hijriyah,
tasawuf masih merupakan fenomena individual yang menekankan hidup asketis atau bertirakat untuk sepenuhnya meneladani kehidupan spiritual Nabi Muhammad. Kemudian, memasuki abad ke-5 sampai 6 Hijriah, para elit sufi sepakat untuk melembagakan ajaran-ajaran spiritual mereka dalam sebuah sistem spiritual praktek agar mudah dipelajari dan diimplementasikan oleh para pengikut mereka. Sistem tersebut esensinya berisi tentang makomat yang diamalkan oleh para sufi untuk sampai kepada tingkatan ma'rifat dan awal yang memungkinkan seorang salik dapat merasakan kenikmatan spiritual sebagai manifestasi dari pengenalan hakiki terhadap Allah. Sejarah perkembangan tarekat ini terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama yakni pada abad ke-1 dan 2 Hijriah. Gerakan tasawuf pada masa ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran terhadap perubahan mental masyarakat di masa itu. Kondisi masyarakat pada abad pertama Hijriah pasca Nabi Muhammad dan para sahabat beliau ini mengalami perubahan besar, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Dalam hal spiritual, masyarakat lebih banyak berbicara tentang teologi dan syariat, sehingga mulai melupakan persoalan-persoalan kerohanian. Kondisi ini ditandai dengan berkembangnya budaya hedonisme atau penganut kenikmatan duniawi di tengah masyarakat. Para tokoh sufi melihat kehidupan masyarakat saat itu mulai cenderung hidup bermewah-mewahan. Gerakan tasawuf yang dikendalikan oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya senantiasa mengingatkan kita tentang hakikat hidup ini dan berupaya menanamkan semangat beribadah serta melakukan juhud. Periode kedua yakni pada abad ke-3 dan 4 Hijriah. Ajaran tasawuf pada periode ini tidak hanya sebatas pembinaan moral atau akhlak saja, sebagaimana yang diajarkan para jahid atau ahli juhud. Pada periode pertama, menurut Hamka, pada periode ini, ilmu tasawuf sudah berkembang dan memperlihatkan isinya, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu ghaib atau metafisika. Artinya, pada periode ini, ajaran tasawuf memasuki babak baru. Menurut Abu Bakar Aceh dalam bukunya, jika pada abad kedua Hijriah ajaran tasawuf menekankan pada kejuhudan, maka pada abad ketiga Hijriah sudah mulai masuk pada pembahasan tentang husul dan ittihad dengan Tuhan. Periode ketiga yakni pada abad kelima Hijriah. Menginjak periode ketiga ini, terjadi pembaharuan ajaran tentang tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Karena di era ini tasawuf Sunni semakin berkembang, sedangkan tasawuf falsafi mulai tenggelam dan baru muncul kembali di saat lahirnya para sufi yang sekaligus seorang filosof. Kemudian pada abad ini pula istilah kelompok zikir baru bermunculan. Hal ini ditandai oleh silsilah tarekat yang selalu dihubungkan dengan nama pendiri yang lahir di masa itu. Dan juga hal tersebut disebabkan karena terjadinya kekosongan spiritual sehingga untuk mengembalikannya harus dilakukan upaya pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk tarekat. Periode keempat yakni pada abad ke-6 dan seterusnya. Ajaran tasawuf falsafi kembali muncul pada periode ini secara komprehensif, yang mana pada periode sebelumnya, abad ke-5 Hijriah, ajaran tasawuf falsafi ini sempat hilang atau tenggelam, dan ajaran ini bermetamorfosis dengan sempurna di periode ini, baik dari segi praktek, pengajaran, maupun ide.
Hal ini dapat dilihat dari tulisan Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Dari hasil kajian oleh sebagian penulis bahwa lahirnya gerakan tarekat sebenarnya diawali pada abad ke-6 Hijriah. Berdasarkan kajian historis perkembangan tasawuf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa awal perkembangan tarekat pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah masih bermakna jalan spiritual yang dilalui oleh seorang sufi menjadi hakikat. Kemudian pada abad selanjutnya, yakni abad ketiga dan 4 Hijriah, merupakan cikal bakal munculnya berbagai tarekat.